Permisi Kak. Aku boleh tahu nggak nama kakak dulu nih? Siapa? Aku Naswa Ayunda Dari fakultas apa? dari Fakultas Teknik. Fakultas. Terus aku mau nanya nih Kak. Kakak tahu tentang PKH nggak sih di FIP? Pendidikan khusus. Pendidikan khusus. Terus kakak tuh tahu nggak kalau misalkan anak-anak ABK tuh apa aja? Aku nggak tahu banyak sih Kak, cuma tahu kayak tunarungu, tunawicara, tunanetra. Oh iya, benar-benar. Tapi tadi kalian kan menyebutinnya pakai kata tunanetra, tunarungu gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya tuh ada kata yang lebih baik dan maksudnya lebih formal dan sopan gitu loh. Jadi tuh nyebutnya tuh pakai anak dengan hambatan penglihatan gitu-gitu. Anak dengan hambatan pendengaran seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Permisi. Halo, permisi Kak, boleh minta waktunya untuk mau tanya-tanya sebentar? Boleh. Oke, kenalin aku Namira. Sebelumnya perkenalkan kakak dari namanya siapa dan dari prodi apa? Aku Lala dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Oke, Kak aku mau tanya dulu nih, kakak sebenarnya tahu gak sih di UNJ tuh ada prodi pendidikan khusus? Aku tahu. Kalau dari yang kakak tahu nih, prodi pendidikan khusus tuh apa sih? Setahu aku, mahasiswanya itu akan belajar untuk mendidik anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Gitu. Oke, terus yang kakak tahu kayak jenis-jenis anak dengan berkebutuhan khusus tuh apa aja? Yang setahu kakak aja nggak? Kalau setahu aku, karena aku sempat juga sekolah yang ada anak berkebutuhan khusus. Setahu aku itu, yang pertama itu ada temen aku kebetulan waktu itu sekelas itu ada yang tunarungu, kemudian juga setahu aku ada yang tunawicara, tunanetra dan lain sebagainya sih Kak. Oke, wah keren banget nih Kak. Terima kasih banyak ya udah mau diwawancara, ditanya-tanya. Terima kasih. Permisi Kak, Oh iya, boleh izin wawancara sebentar? boleh. Boleh. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa nih? Nama aku Danis Abiasa Pradipta. Dari prodi apa? Dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Oke. Kakaknya tahu nggak sih di UNJ itu ada prodi pendidikan khusus? Tahu dong pastinya. Nah, yang kakak tahu itu prodi pendidikan khusus itu apa? Prodi Pendidikan Khusus itu kayak lulusannya pasti jadi guru gitu, ya kan? Ya. Terus kalau misalkan kayak jenis-jenisnya yang berkebutuhan khusus tuh kakak tahu nggak sih ada apa aja? Kalau yang setahu saya sih kayak berkebutuhan khusus kayak yang ABK atau disabilitas gitu. Oke, berarti kakak baru tahu lulusannya tuh nanti bakal ngajar di SLB gitu-gitu Iya, aja ya di kak? SLB. Oke, makasih ya kak waktunya. Misi Kak, boleh numpang wawancara sebentar Kak? Boleh kesini sebentar Kak? Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Lutfi dari Prodi Pendidikan Khusus. Dengan kakak siapa ini? Saya Muhammad Fauzi Ramadan Dari Prodi apa Kak? dari Prodi Pendidikan Khusus. Oh, berarti itu SBS ya Kak fakultasnya? Oh ya, saya mau nanya Kak, sebelumnya kakak tahu nggak sih Kak, apa itu pendidikan khusus? Oh, nggak tahu deh. Nggak tahu Kak? Kakak tahu nggak kalau di UNJ itu ada yang namanya Prodi Pendidikan Khusus? Aku baru tahu. Baru tahu Kak, jadi di UNJ itu, jelaskan ya Kak ya. Jadi di UNJ itu ada Prodi Pendidikan Khusus. Dia tuh masuk ke Fakultas Ilmu Pendidikan Kak. Kakak tahu nggak tujuan pendidikan khusus untuk apa? Enggak. Jadi pendidikan khusus itu adalah pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus Kak, anak-anak yang keterbelakangan mental, emosi, maupun anak-anak berbakat. Kakak tahu nggak kira-kira dari yang tadi saya sebut itu ada apa aja anak-anak yang Anak yang Down syndrome, autism, terus kayak gitu doang yang saya tahu. kalau anak-anak menurut kakak anak-anak hambatan pendengaran atau penglihatan itu masuknya ke berkebutuhan khusus tidak? Masuk. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Makasih. Oke, selanjutnya kita akan bahas pendidikan khusus. Apa sih pendidikan khusus? Pendidikan khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak berbakat dan anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti anak-anak autisme, anak-anak Down syndrome, anak-anak hambatan pendengaran dan penglihatan dan lainnya. Jadi tujuan pendidikan khusus adalah ingin menyetarakan semua anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang jelas dan secara merata. Jadi, anak berkebutuhan khusus ini dapat dibedakan menjadi 10 jenis hambatan, yaitu hambatan penglihatan, hambatan pendengaran,
fisik dan motorik, emosi perilaku, autisme, ADD dan ADHD, LD atau learning disabilities atau kesulitan belajar, anak berbakat, hambatan intelektual, dan hambatan menjemuk atau ganda. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tidak diselenggarakan secara tunggal, melainkan ada inklusif, terpadu atau terintegrasi, dan juga secara sekolah khusus. 3 model sekolah ini memang tujuannya adalah menyetarakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Tapi apa bedanya? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusif atau sekolah reguler ini menerima dan melayani anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak lainnya yang tidak berkebutuhan khusus. Yang kedua, sekolah terpadu atau terintegrasi. Sekolah ini melayani anak berkebutuhan khusus dengan program kelas yang berbeda, namun tetap dalam satu sekolah. Nah, inilah yang menjadi jembatan sekolah untuk menuju ke sekolah inklusif. Karena dalam sistem ini anak berkebutuhan khusus tetap belajar dalam satu sekolah reguler. Yang terakhir, ada sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak dengan kebutuhan tertentu karena kurikulum, metode, dan fasilitasnya sudah disesuaikan secara individual. Kalian tahu tidak sih kalau misalkan sekolah luar biasa terbagi dalam beberapa kode sesuai dengan kekhususannya, seperti SLBA untuk anak hambatan penglihatan, SLBB untuk anak hambatan pendengaran, SLBC untuk anak hambatan intelektual, SLBD untuk anak hambatan fisik dan motorik, SLBE untuk anak hambatan emosi dan tingkah laku, SLBG untuk anak berkelainan ganda atau duit tuna. Yang pertama, hambatan penglihatan dapat diketahui dengan diagnosa dokter dan mengetahui faktor penyebabnya apakah prenatal, natal, atau postnatal. Setelah mengetahui penyebabnya itu dapat dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan kondisi si anak. Yang kedua, untuk hambatan pendengaran dapat dilakukan dengan bimbingan orang tua seperti konseling untuk pemberian informasi dan mengetahui seluk-beluk hambatan pendengaran, pengembangan sosial dan emosional pada si anak, dan latihan mendengar dengan menggunakan alat bantu dengar pada anak tersebut. Yang ketiga, hambatan intelektual dapat dilakukan terapi okupasi untuk melatih keterampilan sehari-hari, terapi sensori untuk melatih menyeimbangkan respons terhadap rangsangan lingkungan, terapi komunikasi untuk mengembangkan keterampilan bahasa dan komunikasi, dan yang terakhir terapi edukasi untuk melatih keterampilan dasar pada kemampuan kognitif anak. Yang keempat, hambatan fisik dan motorik. Seperti contoh pada anak cerebral palsy, dapat dilakukan terapi fisik untuk melatih fisik mereka, kemudian modifikasi lingkungan, serta pembelajaran bagi mereka. Yang kelima, ada hambatan emosi dan perilaku. Dapat dilakukan dengan metode biomedis, yaitu melalui sudut pandang medis. Melalui metode psikodinamik, yaitu berfokus pada aspek psikologi anak. Metode pendidikan, yaitu melalui pendidikan khusus pada anak. Yang terakhir ada dengan metode perilaku, yaitu membenarkan perilaku yang menyimpang dengan perilaku yang baik dan benar. Yang keenam, hambatan majemuk, yaitu disesuaikan dengan kondisi kekhususan pada anak.